Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syakir Ahmad dengan NPM 237051084. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai kuis 2 pada mata kuliah praktikum Data Warehouse dan Big Data. Jadi untuk kuis ini sendiri terdapat dua bagian. Yang pertama ada HDFS dan yang kedua ada Apache Navy. Untuk di kedua bagian ini sama ada 10 soal. Jadi langsung aja untuk bagian pertama. Ada soal pertama. Pada studi kasus deteksi penipuan transaksi bank, bagaimana alur kerja sistem streaming dalam mendeteksi transaksi mencurigakan secara real time? Jelaskan teknologi yang digunakan. Jawaban, yang pertama ada ingesti, yaitu transaksi dari mesin ATM atau aplikasi mobile dikirim instan ke Apache Kafka sebagai penyangga data per kecepatan tinggi. Yang kedua ada proses. Apache Flink atau Spark Streaming membaca data dari Kafka dan mengecek pola anomali seperti lokasi transaksi yang mustahil dalam hitungan milidetik. Yang ketiga ada aksi. Jika terdeteksi mencurigakan, sistem otomatis memicu pemblokiran transaksi saat itu juga. Dan yang keempat ada penyimpanan. Data transaksi lalu dikirim ke HDFS sebagai arsip historis untuk melatih kembali model AI di kemudian hari. Untuk soal kedua, HDFS memiliki kelebihan dalam penyimpanan data skala besar, tetapi kurang cocok untuk file berukuran kecil dan aplikasi real-time cepat. Jelaskan alasan teknis mengapa hal tersebut dapat terjadi. Untuk jawabannya, yang pertama ada masalah file kecil. Setiap metadata file disimpan di RAM name mode. Jutaan file kecil akan membuat RAM name mode cepat habis atau out of memory. Meskipun hard disk data nodes sebenarnya masih longgar. Dan yang kedua ada aplikasi real-time. HDFS didesain untuk high throughput atau membaca data besar sekaligus secara berkala, bukan low latency atau respon instan per milidetik, sehingga terlalu lambat untuk aplikasi transaksional. Yang ketiga, analisis peran name mode dan secondary name mode dalam menjaga stabilitas sistem HDFS. Apa yang akan terjadi jika name mode mengalami kegagalan? Untuk jawaban yang tersendiri, yang pertama ada name mode, bertindak sebagai master tunggal yang bertugas mencatat peta lokasi semua blok data fisik di dalam cluster. Yang kedua ada secondary name mode, itu membantu name mode menggabungkan file log transaksi, edit log, dan fs image secara berkala agar proses booting name mode lebih ringan. Komponen ini bukan backup cadangan. Yang ketiga, jika name code gagal, cluster langsung lumpuh total atau single point of failure. Klien tidak bisa membaca atau menulis data karena kompas petunjuk lokasinya hilang. Sebentar. Nah ini. Terus untuk soal keempat, menurut pendapat Anda, implementasi HDFS pada perusahaan besar adalah apa? Jelaskan beserta solusi yang dapat digunakan. Untuk jawabannya, yang pertama ada tantangan, mahalnya biaya pengadaan dan perawatan ratusan server fisik atau commodity hardware, serta besarnya resiko sistem lumpuh jika name mode utama error. Untuk solusinya, mengaktifkan fitur High Availability atau HA dengan menyediakan name mode cadangan atau standby, serta mengkombinasikannya dengan arsitektur hybrid cloud atau memindahkan data historis yang jarang diakses ke cloud storage murah seperti Amazon S3. Untuk soal kelima, bagaimana proses pembacaan data pada HDFS ketika salah satu data node mengalami kerusakan? Jelaskan tahapan yang dilakukan sistem sehingga data tetap dapat diakses. Untuk jawaban yang tersendiri, yang pertama, klien meminta daftar lokasi koordinat blok data ke name mode. Yang kedua, klien mencoba membaca data dari data node pertama yang disarankan. Yang ketiga, jika data node tersebut rusak atau mati, koneksi akan timeout dan klien otomatis melaporkan kegagalan tersebut ke name mode. Yang keempat, klien langsung dialihkan untuk membaca salinan data dari data node kedua yang sehat tanpa memutus proses kerja pengguna atau seamless. Yang keenam, jelaskan fungsi storage layer dalam arsitektur big data dan alasan HDFS ditempatkan pada layer tersebut.
Jawabannya, fungsi storage layer itu berfungsi sebagai repositori pusat untuk menyimpan segala jenis data mentah atau raw data berskala raksasa, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Alasan HDFS di sini itu karena HDFS sangat ekonomis, bisa dipakai server biasa, menerapkan sistem duplikasi otomatis yang aman, dan mendukung prinsip skema on-read atau data disimpan apa adanya tanpa perlu membuat struktur table di awal. Yang ketujuh, jelaskan hubungan antara konsep distribute system pada HDFS dengan peningkatan performa pengolahan data dalam ekosistem big data. Jawabannya, HDFS memecah file besar menjadi blok-blok terpisah, lalu menyebarnya ke banyak server. Saat data diolah, kode program dikirim langsung ke server-server tempat data tersebut berada, atau data locality. Hasilnya, puluhan server bisa memproses potongan data mereka secara bersamaan atau parallel processing, sehingga komputasi jauh lebih cepat dibanding menggunakan satu komputer tunggal. Kedelapan, bagaimana proses pembacaan data pada HDFS ketika salah satu data node mengalami kerusakan? Jelaskan tahapan yang dilakukan. Jawabannya, ada 5. Di sini izin ke Nemod. Jadi klien meminta izin ke Nemod untuk membuat file baru. Nemod mengecek hak akses dan ketersediaan ruang, lalu memberikan lampu hijau. Yang kedua, meminta lokasi. Klien memecah file menjadi blok-blok, misal 128 MB, dan meminta Nemod menentukan data node mana yang akan menyimpan blok tersebut beserta replikanya, misal data node A, B, dan C. Yang ketiga, bentuk pipa atau pipeline. Klien membuka koneksi ke data node A, lalu data node A menyambung ke data node B, dan data node B menyambung ke data node C, hingga membentuk satu jalur pipa data atau pipeline. Yang keempat, alirkan data. Klien mengirimkan potongan data ke data node A. Data node A langsung meneruskannya ke data node B, dan data B meneruskannya ke data node C, serta berantai atau streaming secara berantai. Yang kelima, konfirmasi dan selesai. Setelah data sukses ditulis ke semua data node, sinyal sukses atau ACK dikirim balik ke klien, dan klien melapor ke Nemod bahwa proses penulisan selesai. Ke-9, bandingkan metode batch processing dan streaming processing pada HDFS dari segi cara kerja, kecepatan pemrosesan, serta contoh penerapannya dalam dunia nyata. Untuk jawabannya, batch processing itu mengolah kumpulan data historis dalam jumlah besar secara berkala. Kecepatannya memakan waktu jam hingga hari atau latensi tinggi, namun berkapasitas besar. Contoh, perhitungan total bonus penjualan tahunan karyawan. Sedangkan untuk streaming processing, itu mengolah data baru yang masuk secara terus-menerus saat itu juga. Kecepatannya instan dalam hitungan milidetik atau latensi rendah. Contoh, deteksi transaksi mencurigakan pada kartu kredit. Soal ke-10. Dalam HDFS, setiap file dipecah menjadi blok dengan ukuran besar. Menurut Anda, apa keuntungan penggunaan blok berukuran besar dibanding blok kecil pada sistem big data? Untuk jawabannya tersendiri, yang pertama, hemat RAM Nemod. Jumlah blok total data menjadi lebih sedikit, sehingga menghemat ruang memori RAM pada Nemod untuk mencatat tabel metadata. Yang kedua, kurangi overhead jaringan. Klien bisa membaca data dalam jumlah besar, sekaligus dari satu data node tanpa perlu bolak-balik meminta alamat blok baru ke Nemod. Mungkin itu untuk bagian 1. Selanjutnya ada bagian 2, yaitu Apache NIFI. Dengan pertanyaan pertama, jelaskan pengertian Apache NIFI dan tujuan utama penggunaannya dalam ekosistem big data. Jawabannya, untuk pengertian, Apache NIFI adalah platform integrasi data berbasis web untuk otomatisasi, pengolahan, dan pengawasan pergerakan aliran data atau data flow antar sistem secara real time. Tujuan utama untuk mempermudah dan menjamin proses pengumpulan data atau data ingestion dari berbagai sumber acak ke dalam sistem big data secara aman melalui antarmuka visual tanpa kode. Yang kedua, ceritakan secara singkat perkembangan Apache NIFI mulai dari awal pengembangannya hingga menjadi bagian dari Apache Software Foundation. Jadi, untuk jawabannya, Apache NIFI ini awalnya dikembangkan oleh Lembaga Intelijen Amerika Serikat, NSA, pada tahun 2006 dengan kode nama Niagara Files.
Pada musim gugur tahun 2014, NSA menyerahkan kode sumbernya ke publik melalui program transfer teknologi. Komponen ini kemudian resmi diadopsi dan lulus menjadi top level project di bawah Apache Software Foundation pada tahun 2015. Yang ketiga, jelaskan bagaimana Apache DV menjamin keamanan data tingkat enterprise. Yang pertama, enkripsi menggunakan protokol TLS atau SSL untuk semua jalur komunikasi data antar node. Yang kedua, access control terintegrasi dengan sistem keamanan kantor seperti LDAP, Active Directory, dan Kerberos. Yang ketiga, ada multi-tenancy, yaitu kebijakan hak akses pengguna bisa diatur sangat spesifik hingga ke level tombol fungsi tertentu di layar desain. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan real-time data flow pada Apache NIFI dan mengapa penting? Untuk pengertiannya tersendiri, real-time data flow itu adalah pengaliran dan perpindahan data dari sistem sumber ke tujuan dalam hitungan detik saat data tersebut baru saja tercipta. Mengapa penting? Karena nilai informasi itu sangat cepat kadaluarsa. Contohnya, data serangan siber harus dialirkan detik itu juga agar bisa langsung dicegah sebelum menyebar. Soal kelima, apa yang dimaksud dengan data provenance dalam Apache NIFI dan mengapa fitur ini penting untuk pengolahan data? Pengertiannya, data provenance itu fitur pelacakan sejarah yang mencatat setiap peristiwa yang dialami data, asalnya, perubahannya, jalurnya, dan tujuannya selama berada di dalam NIFI. Mengapa penting? Karena fitur ini tuh sangat vital untuk kebutuhan audit data, menjaga transparansi, dan melacak sumber kesalahan atau debugging jika pipa data atau data pipe mengalami kemacetan. Soal ke-6, jelaskan peran Apache NIFI sebagai jembatan antara sumber data dan sistem analitik. Jawabannya, yang itu sumber data di lapangan seringkali berantakan dan menggunakan protokol berbeda seperti FTP, API, dan database. Sedangkan sistem analitik seperti Spark atau Hadoop membutuhkan data yang rapi. Nah, NIFI itu berperan sebagai mediator universal yang mengambil data hulu, menyelaraskan formatnya, lalu menyuapkannya ke sistem analitik hilir secara stabil. Yang soal ketujuh, sebutkan dan jelaskan komponen utama Apache NIFI. Jawabannya, yang pertama ada flow file, yaitu objek data digital yang bergerak di dalam sistem, berisi konten data dan atribut metadata. Yang kedua ada prosesor, yaitu kotak komponen modular yang melakukan aksi nyata terhadap data, misal mengambil file, menyaring teks, dan mengubah format. Yang ketiga ada connection, yaitu jalur pipa penghubung antar prosesor yang juga berfungsi sebagai antrian data. Yang keempat atau yang terakhir ada flow controller, yaitu otak sistem yang mengatur pembagian daya, thread, dan memori agar operasional cluster stabil. Ke soal ke-8, jelaskan posisi Apache NIFI dalam arsitektur Big Data. Jawabannya, berada di garda terdepan pada data ingestion layer atau lapisan ingesti data. Apache NIFI itu berdiri tepat sebelum data masuk ke media penyimpanan utama atau storage layer seperti ADFS atau data lake. Soal ke-9, apa fungsi back pressure dan visual flow design dalam Apache NIFI? Jawabannya, untuk back pressure sendiri itu adalah katup pengaman otomatis yang menyetop atau menghentikan aliran data dari hulu jika antrian data di hilir sudah penuh, sehingga mencegah server crash akibat kelebihan beban atau overload. Yang kedua ada visual flow, itu berfungsi sebagai antarmuka web grafis yang memudahkan pengguna merancang, mengubah, atau memastikan alur data secara langsung atau drag and drop tanpa perlu menulis kode atau restart aplikasi. Pertanyaan 10 yang terakhir, sebutkan kelebihan dan kekurangan Apache NIFI. Jawabannya, kelebihan yang tersendiri adalah pengoperasionan sangat mudah secara visual atau live editing, aman, memiliki fitur pelacakan data provenance yang kuat, dan aman dari overload bekat back pressure. Untuk kekurangannya sendiri,
Konsumsi memori RAM itu cukup boros, jadi tidak dirancang untuk analisis data yang berat, atau bukan pengganti Apache Spark. Dan konfigurasi cluster data skala besar itu cukup rumit. Mungkin itu saja untuk penjelasan atau jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.